Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Di hari Kamis lagi jam 9 ya, saatnya Mardika Adi menemani Anda di Info UG. Menyapa dulu sahabat Mega Suara yang sudah ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo, dan kawan Kota Perak, Yogyakarta. Juga yang mendengarkan lewat UG Radio dan yang menyaksikan langsung di MGS TV, UG TV, juga Sangaji TV. Pagi hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber Dr. Kristera Kuswahyu Indira SEMMSI. Beliau dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Langsung yuk kita bergabung dengan Alvin di studio Gunadarma. Alvin? Ya, Dika. Oke, kayaknya Alvin semangat di pagi hari ini nih. Ya, pasti kita ngomongin soal ekonomi lagi nih kayaknya pagi hari ini nih. Kita bahas ekonomi, tapi khusus di program studi manajemen gitu. Oke, Ya. menarik sekali sepertinya. Pertanyaannya nanti ya. Oke, siap. Jangan sekarang. Silakan Alvin. Baik, terima kasih Mardika Adi. Terima kasih juga untuk teman-teman di Radio Mega Suara Network. Ada di Bogor, Jabodetabek berarti, kemudian Sukabumi, Kulon Progo, Yogyakarta, deket kemudian juga ada Radio Kota Perak, Yogyakarta. Kemudian yang di Indramayu, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Serang, Banten, apa kabarnya? Kemudian juga untuk Anda yang sedang menyaksikan di MGS TV Sukabumi, apa kabarnya? Kemudian yang sedang menyaksikan di Sangaji TV Yogyakarta dan tentunya melalui UG TV. Hari ini kita jumpa lagi dalam program Info Gunadarma. Setiap hari Kamis dan juga hari Sabtu hadir untuk Anda. Kita akan membahas berbagai macam program studi, kita akan membahas berbagai macam perkembangan teknologi IT, teknologi dan IT tentunya, dengan narasumber-narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang santai. Dan hari ini kita akan membahas tentang program studi manajemen. Ini adalah bagian dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Dan narasumber kita di kesempatan hari ini ada Ibu Kristera Kuswahyu Indira SEMMSI. Apa kabar, Bu? Baik Mas Alvin, apa kabar juga Mas Alvin? Kabarnya sehat, ngelihat Ibu jadi sehat. Kalau ngelihat Dika tadi nggak sehat. Jangan dong. Bu Kristera Kuswahyu Indira SEMMSI. Saya pernah ikuti sidang Ibu tahun 2021 kalau nggak salah deh. Waktu itu saya jadi host kalau nggak salah. Dan Ibu kalau nggak salah membahas tentang kepuasan pelayanan pelanggan ya waktu itu ya. Bukan, kinerja pengelola. Kinerja pengelola dan termasuk nanti hubungan Layanan. pelayanan Ya, layan, hubungan layan.
Itu memang salah satu bagian dari program studi manajemen nggak Bu kalau yang begitu? Iya betul, bagian dari manajemen bagaimana kita melayani konsumen kita gitu ya ketika kita punya usaha gitu ya. Oke. Layanan baik itu jasa maupun ya produk gitu ya yang kita jual gitu, tawarkan ke konsumen. Oke. Itu dipelajarin ya, nggak hanya di mata kuliah ya, penunjang di kursus-kursus pembekalan berbasis kompetensi juga kita pelajari mengenai pelayanan. Kalau menurut Ibu Kris, perkembangan perusahaan terutama UMKM, kemudian juga ada korporasi yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Selama ini perkembangan pelayanannya daripada perusahaan-perusahaan apakah memuaskan atau kurang atau gimana? Tentu kita mengikuti perkembangan ya, digital ya tentunya ya, teknologi yang terus berkembang ya. Apalagi kita dimudahkan dengan adanya digital marketing gitu ya. Kita membuat konsumen itu menjadi nyaman dalam hal membeli gitu kan. Kita bisa menjalin kerjasama dengan mitra kita. Ya kita bisa istilahnya ada food ya, kemudian halnya dengan digital marketing dengan kita memasarkan di media sosial, entah di Instagram. Nah itu juga kita memberikan edukasi juga kepada mahasiswa manajemen gitu, bagaimana cara kita untuk menjual ya, dan itu kan salah satu bagian dari layanan juga ya, memudahkan konsumen untuk dalam hal membeli gitu, bertransaksi ya, tidak hanya membeli kemudian pembayaran ya, sekarang kita dimudahkan dengan adanya QRIS ya. Jadi kita dengan ada JIRI kita memudahkan, memanjakan konsumen kita. Nah kita harus ikut gitu ya, berperan dalam arti turut berkembang gitu dalam hal jangan sampai kita tertinggal, karena kan kita kan untung nggak hanya sekali gitu ya, kita pengennya kan continue gitu ya untuk ya untuk jangka panjang. Otomatis bagaimana kita memberikan layanan yang memudahkan konsumen supaya tidak beralih gitu ya. Ketika konsumen merasa dimudahkan, dia puas ya kan, tidak akan mudah berpaling. Ya, itu salah satu strategi bagian dari layanan. Pasti kita harus memuaskan konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen itu juga. Oke. Nah sekarang ini kan banyak UMKM ya Bu ya. Ada yang UMKM yang udah maju, ada yang stuck, ada yang biasa-biasa aja. Nah yang biasa-biasa aja bahkan mungkin drastis omsetnya atau pendapatannya atau usahanya. Menurut Ibu, apa yang kurang dari mereka-mereka ini, terutama pengusaha UMKM yang masih stuck usahanya? Mungkin salah satunya komitmen dari dirinya sendiri gitu ya, karena mungkin resiko itu pasti ada gitu ya dalam kehidupan kita ya. Kadang kita ke kampus aja pasti ada resiko kan. Kalau untuk mengurangi pasti kita bisa mengurangi, tapi kalau untuk tidak ada ya nggak mungkin gitu ya. Pasti resiko tuh dalam kehidupan kita pasti ada. Bagaimana caranya kita, kalau kita niatnya untung terus pasti nggak mungkin ya, pasti ada resiko di situ, pasang surut ya. Bagaimana kita menggali resiko tersebut, dievaluasi terus, kita memperbaiki gitu ya. Asal kita komitmen dan ya kuat gitu ya dalam menghadapi segala kendala yang ada, kemudian dievaluasi, kemudian diperbaiki, apa yang kurang kita tambahin, ada yang tidak perlu kita hilangkan gitu ya, supaya kita memang harus terus belajar gitu ya, karena perubahan perilaku konsumen itu selalu berubah-ubah, dan kita tuh harus sering berinovasi gitu ya. Kalau kita stuck di situ ya pasti stuck di situ kalau kita nggak turut ikut perubahan ya, perkembangan zaman, perkembangan perubahan pola kehidupan masyarakat gitu ya, gaya hidup, terlebih gaya hidup ya, kita akan mudah ditinggalkan ya, bahkan mudah untuk surut gitu ya kalau kita tidak ikut ya perkembangan itu, pola hidup. Oke. Nah sekarang kalau program studi manajemen, terutama di Fakultas Ekonomi berarti ya, ini kan banyak mereka juga yang pengen belajar tentang ekonomi, terutama salah satunya adalah manajemen. Kalau mahasiswa baru masuk ke program studi manajemen, secara khusus di program manajemen,
apa yang akan mereka dapat? Apakah termasuk salah satunya yang tadi Ibu jelaskan juga? Oh jelas, kita manajemen belajar secara luas ya, baik itu dari dasar, menengah, bahkan lanjut gitu ya. Ya dasar ya kita pengantar pemasaran, pengantar bisnis ya. Dasar-dasarnya dulu kita pelajarin. Itu biasa semester 1, semester 2 ya, tingkat 1 ya. Kemudian tingkat 2, tingkat 3 lebih lagi di atasnya lagi. Misalkan riset operasional, manajemen pemasaran. Ya nanti kalau untuk tingkat atas gitu ya, kita manajemen strategik, manajemen resiko. Dipelajari juga Dipelajarin resiko semua. itu ya? Iya, kita manajemen kinerja. Banyak ada MSDM. Ya keuangannya ada keuangan internasional gitu, atau pemasaran lanjut industri juga kita mempelajari. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan juga itu kita sampaikan juga ke mahasiswa manajemen. Jadi siaplah. Fakultas Ekonomi ada berapa program studi? Fakultas Ekonomi ada program studinya ada 3. Ada 3, oke. Untuk S1-nya ya, ada akuntansi, kemudian ada manajemen, ya dan ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah. Kalau untuk D3-nya ya ada akuntansi komputer, ya manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Kalau kewirausahaan? Kewirausahaan itu di bawah D3 ada bisnis di- dan kewirausahaan, yaitu bagian manajemen pemasaran sama keuangan itu bagian dari bisnis dan kewirausahaan. Oh, di D3 itu ada ya, Bu ya? Ya. Oke. Jurusannya apa tadi, Bu, yang D3 itu yang kewirausahaan? Akuntansi komputer, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Oke. Kalau misalnya kita masuk ke program studi manajemen, ini kan Universitas Gunadarma ini adalah kampus yang berbasis IT. Apakah mahasiswa baru yang nanti ngambil program manajemen ini, manajemen kan boleh dikatakan bukan program studi yang berhubungan dengan komputer ya, Non-teknik ya. non-teknik. Ya. Apakah mereka ada kesempatan pada saat mereka ngambil program studi manajemen untuk mempelajari ilmu komputer? Oh tentu ya Mas Alvin ya. Kita sebagai universitas ya berbasis IT, tentunya setiap jurusan di Universitas Gunadarma ya, walaupun program studinya itu bukan program studi komputer gitu ya, tapi kita membekali mahasiswa kita dengan kemampuan IT-nya, misalnya gitu ya, ekonomi, ya tetap belajar gitu ya, karena apa ya, di setiap hampir sendi-sendi kehidupan kita selalu bersinggungan dengan namanya teknologi gitu ya. Jadi mahasiswa Universitas Gunadarma tuh sudah dibekali semua jurusan, tidak hanya ekonomi doang ya, ada psikologi ya non teknik lah gitu ya, dengan kemampuan untuk bidang IT-nya. Oke. Ya mungkin kemampuan-kemampuan yang sifatnya basic itu dasar. Jadi untuk semua fakultas, prodi itu diberikan beberapa mata kuliah yang mendukung tentang IT gitu ya, yang biasanya semester 1, semester 2 sudah mendapatkan basic-basic, ya paling tidak pengolahan dasar dengan menggunakan TI mahasiswa itu sudah paham. Demikian. Sampai masuk, bukan masuk, artinya mereka juga ada labnya khusus untuk Ya, IT. Di didukung. Ya, program studi itu. penunjangnya ada lab penunjangnya. Oh, berarti dalam dong. Dalam gitu. Nah, sekarang hubungannya program studi manajemen dengan ilmu IT, ada hubungannya nggak, Bu? Artinya begini, kalau misalnya kita berbicara broadcasting nih ya, broadcasting udah jelas ada hubungannya dengan IT. Misalnya YouTuber, TikToker, Instagram, dan lain sebagainya, itu pasti ada hubungan dengan IT. Karena dia menggunakan fasilitas yang namanya handphone atau komputer. Nah, kalau program manajemen, hubungannya dengan IT gimana nih, Bu? Kita pelajari misalkan contohnya gitu ya, digital marketing gitu. Kita mengajarkan mahasiswa bagaimana cara mereka memasarkan produk gitu, dengan menggunakan aplikasi. Kan sekarang banyak tuh ya aplikasi, ada FIFA ya, ada ya banyak lah ya yang bisa digunakan, yang itu sifatnya ya bukan pro ya, maksudnya ya basic lah gitu, dan mereka bisa gitu ya mengedit, mengambil videonya gitu ya, terus bikin skrip naskahnya, kemudian editingnya, dan itu bagaimana cara mereka untuk mengkomunikasikan produk yang dia jual melalui video visual tersebut. Oke. Kalau misalnya program studi manajemen ini, apakah mereka juga, artinya gini ya, Bu, menciptakan, atau misalnya kita si orang manajemen ini menemukan satu temuan baru,
dan hubungannya dengan IT. Apakah bisa merekomendasikan kepada tim IT, misalnya program studi lain non-management, gue punya penemuan manajemen, tolong dong bikinin aplikasi begini. Bisa juga itu. Ya bisa saja gitu ya, misalkan bagaimana membuat suatu aplikasi yang ada fitur-fitur ya pembelian atau apa. Kalau kita kan konsep-konsep ekonominya paham gitu ya, mungkin kita bisa kolaborasi dengan bagian tim IT gitu ya untuk menunjang suatu aplikasi tersebut gitu. Tadi Ibu menjelaskan juga, Bu Kristera ini menjelaskan tentang yang namanya digital marketing. Itu juga akan kita pelajari. Kita pelajarin. Apa itu sebenarnya digital marketing dalam ilmu ekonomi itu seperti apa? Yang sekarang, yang tadi Ibu bilang kan, memang perkembangan zaman ini, perubahan pola, kemudian teknologi dan lain sebagainya. Kalau dulu kita masih promosi dengan brosur gitu ya, banner gitu. Sekarang tadi saya menarik dengan yang Ibu jelaskan. Sekarang ini udah zamannya IT, betul. Perkembangan digital. Salah satunya yang tertarik itu adalah digital marketing. Apa yang akan dibahas untuk program studi manajemen pada saat kita belajar tentang digital marketing? Ya kita bagaimana layanan kita gitu ya secara daring gitu ya, baik itu kita bisa secara nasional atau bisa ke mancanegara gitu. Ya kan kita kan kalau digital atau kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya, karena kita tuh manajemen kan kita kan pemasaran ya, targetnya kan bisa mencakup luas. Betul. Kalau misalkan nasional bisa, kenapa enggak mancanegara? Nah itu dibutuhkan digital marketing. Makanya kita membekali mahasiswa kita tidak hanya di mata kuliah, juga kita selipkan di situ dan juga di sertifikasi, di kursus pembekalan juga ada gitu, kita menambahkan hal tersebut supaya mereka tuh disiapkan tidak hanya untuk bekerja tapi untuk berwirausaha misalnya. Berarti nanti kalau ada calon-calon, ini kan lagi musim pilkada nih Bu ya. Ada pilkada serentak seluruh Indonesia. Bisa dong konsultasi sama Ibu Kristera. Gimana sih untuk memasarkan biar kita sukses jadi wali kota lah, jadi bupati, jadi gubernur gitu. Itu dipelajari juga nggak Bu? Ke produk ya. Selamat datang di Universitas Gunadarma, kampus J6. Ketika tantangan di depan mata, gue siap melakukannya bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai studi yang terakreditasi unggul dan baik sekali. Program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi! Dan berkolaborasi merancang masa depan untuk jadi yang terdepan. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Halo, selamat datang di kampus Universitas Gunadarma J1 Kalimalang.
ku pasang pitujui tontonganan tu sarwa tak lupa batumi angin mamiri angin ngerang dingin nama lantang sari buku aule nama ngurangi tutenaya parisina angin mamiriku pasang pitujui tontonganan tu sarwa tak lupa batumi angin mamiri angin ngerang dingin nama lantang seribuku aule nama ngurangi tenaya parisina tenaya parisina aule mengerang naku nalorongan jene mata. Masih di Info UG bersama Mardika Hadi. Selamat pagi buat yang baru saja bergabung ya. Sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, dan juga Sana Kadang, Kulon Progo, dan kawan Kota Perak, Yogyakarta. Terima kasih juga yang masih mendengarkan di UG Radio dan menyaksikan langsung di MGS TV, UG TV, dan Sangaji TV. Pagi hari ini kita ngomongin soal manajemen bersama narasumber Dr. Kristera Kuswahyu Indira, SEMMSI, ya, beliau dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Lanjut langsung kita ke Alvin yang sudah ada di studio Gunadarma. Alvin? Ya, Dika. Alvin, ini ada pertanyaan soal UMKM nih dari Ibu Saras yang ada di Bogor, ya. Ini karena tadi ngomongin soal manajemen UMKM, beliau bertanya soal UMKM, apalagi untuk pemula, ya, soal manajemen apa yang paling utama harus diperhatikan kalau misalnya belum punya karyawan, nih baru suami atau suami dan istri aja yang bekerja. Jadi karyawannya belum 100 nih Alvin. Baru 2. CEO semua. Semuanya CEO. Oke. Silakan Alvin. Baik, terima kasih. Dan terima kasih untuk Ibu Saras di Bogor. Ya, karena mungkin tetangga-tetangganya udah maju usahanya UMKM-nya, Bu. Tapi emang sih bener UMKM ini bener-bener langsung menjamur, menjamur dahsyat gitu. Ada yang berhasil, ada yang stuck, ada yang belum berhasil. Nah, Ibu Saras ini sedang memulai UMKM. Saya nggak tahu nih jenis usahanya apa. Dan baru ada 2, suami dan istri. Mungkin anak-anaknya juga kali ya. Apa yang harus dilakukan oleh satu UMKM yang baru lahir, terutama baru 2? Apakah harus rekrut karyawan baru atau gimana nih? Kalau menurut ilmu manajemen, Bu Kristera. Ya, pertama hal yang harus kita pikirkan dulu memang kita harus pasti sudah melakukan target dulu ya. Ya, kita harus segmentasi dulu, targeting dulu, kemudian positioning. Sebenarnya kalau untuk memulai usaha kita harus riset dulu gitu ya. Walaupun misalkan tenaga kerjanya baru keluarga nih gitu.
Karena kalau misalkan ketiga itu belum di research gitu ya, di riset, kita nggak bisa melakukan strategi juga. Ya walaupun levelnya masih rumah tangga gitu ya, istilahnya UMKM yang masih kecil, dan juga harus komitmen juga ya, dan juga didukung dengan kita harus mempelajari tentang perubahan-perubahan, ya balik lagi gitu ya, teknologi, kemudian perubahan gaya hidup, pola pembelian konsumen gitu ya, perilaku konsumennya bagaimana. Karena kalau kita tidak sering belajar atau mengamati konsumen kita ataupun calon pembeli potensial, kita tidak bisa melakukan strategi berikutnya gitu ya. Kalau misalnya stuck untungnya ya udahlah segitu-situ aja, ya nggak bisa maju gitu ya. Kalau kita dari value dari diri kita tidak berinovasi dari produk, kemudian dari strategi gitu ya, ya mudah untuk ditinggalkan oleh konsumen. Konsumen bakal lihat gitu ya perilakunya kan, mau cari yang harganya murah, banyak, kenyang, enak gitu kan. Itu bagaimana nih kita nih untuk yang memenuhi, ya kita harus tahu nih kebutuhan, keinginan konsumen tuh seperti apa. Saya tertarik dengan yang tadi Bu Kristera bilang ada riset. Saya juga tertarik kalau mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen melakukan riset dan hasilnya ternyata wow, luar biasa gitu. Nah, riset yang seperti apa nih Bu yang biasanya dilakukan? Kayak misalnya mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen gitu kan, biar si Ibu Saras di Bogor yang memulai usaha ini benar-benar hasilnya tajam juga untuk ngeriset. Ya, perubahan perilaku konsumen ya, bagaimana faktor-faktor apa saja sih mempengaruhi dia untuk keputusan membeli, tidak hanya beli sekali ya kan. Pertama minat dulu ya, bagaimana dia menumbuhkan rasa minat untuk beli, kemudian memutuskan untuk membeli. Setelah beli nggak mungkin kan beli cuma sekali atau dua kali, minat beli ulang atau pembelian ulang. Kemudian setelah ada levelnya lagi untuk loyalitas gitu, dan kepuasan. Kalau udah loyal berarti kan dia sudah puas gitu ya. Nah kalau itu sudah terpenuhi, ya otomatis pastinya ya konsumen akan secara kontinu gitu ya akan jadi pelanggan. Iya betul. Oke, begitu Bu Saras. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol khusus sama Bu Kristera ditunggu aja di Gunadarma ya. Konsultasi. Bu Kris, kita berbicara tentang program studi manajemen. Ini adalah merupakan salah satu bagian di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Banyak yang masih penasaran juga, terutama mahasiswa baru yang akan masuk Universitas Gunadarma. Apa sih kelebihan daripada program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma? Ya, untuk program studi manajemen ya kita sudah juga berbasis IT ya. Juga bagian dari itu ya kita banyak penelitian-penelitian kolaborasi dengan dosen gitu ya. Dan juga ada dalam waktu dekat ini akan ada ya seminar internasional. Kita juga bisa menggunakan mahasiswa juga untuk melakukan penelitian ya, untuk kemudian dipresentasikan ya, proceeding gitu ya. Kemudian dengan adanya seminar tersebut kan bisa menumbuhkan rasa keberanian mereka ya. Selain meneliti juga mereka bisa menjalin ya pengalaman dan juga channel-channel gitu ya, menjadi luas gitu pengalamannya. Iya betul. Ya itulah bagian kalau dari. akreditasi gimana? Kalau akreditasi dari manajemen, akreditasinya unggul. Dan negara memang udah tua banget nih ya, program studi manajemen sejak tahun 80-an kalau 80 ya, legend ya. Legend. Oke Bu, kalau misalnya mahasiswa baru sudah ngambil program studi manajemen Universitas Gunadarma, Fakultas Ekonomi, ada nggak program Sarmak? Ini kan lagi Gunadarma ini ada program unggulan yang namanya Sarmak atau Sarjana Magister atau jalur cepat dalam perkuliahan. Bagaimana dengan program studi manajemen? Oke, baik. Untuk program Sarmak itu percepatan pendidikan ya, setelah lulus S1 lanjut S2. Ya kelebihannya ya dari segi waktu lebih cepat, biaya lebih hemat gitu ya. Ya untuk syarat khusus ini ya seleksi untuk tes masuk dan juga kalau S1 kan 8 semester ya.
4 tahun. Jadi kalau S2 2 tahun. Jadi kalau dengan Sarmak bisa diselesaikan S1 3,5 tahun dan S2 1,5 tahun. Jadi total sekitar 5 tahun. Oh, makanya disebut fast track itu ya, Ya, fast percepatan track, itu ya. ya. Dan kalau untuk S2, untuk Sarmak di manajemen itu bisa untuk program studinya ada asuransi, Oke. ada perbankan, Mhm. ya bidang peminatan untuk magister manajemen ada 2 itu. Untuk S1 manajemen lanjutannya untuk S2-nya ya. Oke, itu sudah disesuaikan oleh Gunadarma ya, Betul. karena harus linear dan untuk memudahkan juga si mahasiswa. Apa kendala-kendala mahasiswa yang biasa menghadapi program Sarmak? Ini kan tadi Ibu bilang ya, lebih padat. Betul. Dari 8 semester jadi 7 kalau 7,5 ya. 7,5. 7,5 dan pokoknya hampir hemat 1 tahun. Berarti kan padat banget dong ya. Nah, sekarang apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa? Dan biar yang harus disiapkan oleh mahasiswa agar tidak gagal pada saat S1 aja kan kadang-kadang Bu, aduh, Ngos-ngosan ya. ngos-ngosan. Apalagi ini S2 atau Lanjut Sarmak S2. ya. Gimana nih Bu? Ya kalau tips and triknya ya kita harus pertama kali itu harus komit ya dalam diri kita. Gak hanya di awal, semangatnya jangan di awal aja. Iya, Harus konsisten. Betul. Sampai dengan terakhir mungkin kita melewati masa kejenuhan bisa saja itu jenuh. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita bolehlah untuk healing atau rekreasi atau apalah gitu ya. Tapi kita harus bisa ya namanya manajemen yang memanage gitu ya. Ya tingkat stres kita ya mungkin ada konflik juga ada gitu dan masalah perkuliahan, tugas banyak ya kita harus konsisten. Oke. Ya disiplin dalam diri kita karena kalau kita nggak terlatih ya pasti kan mental kita ada ya di situ ya kita ya deadline-nya pasti lebih cepat gitu ya. Kerja cepat, kerja benar gitu ya, ngerjain tugasnya. Nah itu kalau kita nggak disertai dengan komitmen yang konsisten dan kuat, itu pasti akan nggak selesai gitu. Kalau program Sarmak ini terbatas nggak sesuai kuota atau bebas atau ada syarat-syarat lain? Ya sama hal dengan S1 ya kita berdasarkan kuota. Oke. Jadi pada saat mereka melakukan pendaftaran di mahasiswa baru, mereka sudah menentukan program Sarmak atau? Ya sudah, Oh, di sudah ya? bagian formulirnya sudah ada mereka mau pilih yang mana, mau untuk S1 atau Sarmak tinggal memilih saja jurusan yang memang mereka minati sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi kalau nilainya kurang bagus juga misalnya berarti enggak. Ya kita kan seleksi. Iya, kasihan juga ya Bu ya. Iya. Oke, mendingan S1 dulu deh. Ya sesuai dengan kebutuhannya juga. Iya. Yang Bu Kristera bilang tadi, ini jangan semangat di awal. Biasanya kan mahasiswa memang begitu ya Bu. Betul. Nah daripada ini kan S1 langsung S2 secara fast track, waktunya padat dan persiapan juga harus matang. Itu harus dipikirkan matang-matang juga ya Bu ya. Ya dari awal. Dari awal. Daripada belum siap langsung S2 mending S1 dulu gitu kan Betul. istilahnya. Ya selesaikan dulu yang satu gitu, baru lanjut. Tapi kalau misalnya ada sih orang-orang yang serius ya mahasiswa baru yang memang karir gitu kan. Ambisius, ambisius. gitu. Tapi lebih suka ambisius sih. Nah itu dia, mendingan ngambil S2 Ya, gitu betul, kan. ya. Makanya nanti terciptalah mahasiswa-mahasiswa muda yang lulusan udah S2. Begitu ya Bu ya. Ya jadi nggak rugi waktu, Nggak rugi waktu. rugi usia gitu ya. Nah, untuk mahasiswa baru, ada nggak kesempatan mereka untuk mendapatkan beasiswa? Karena kemarin dengar-dengar juga bekerja sama dengan Bank DKI, ada yang namanya program student loan. Masih berlaku nggak itu? Masih ya, student loan itu merupakan pinjaman skema multiguna ya, di mana untuk mahasiswa baru yang mungkin mau kuliah tapi kesulitan kendala keuangan, itu bisa diajukan oleh wali calon mahasiswanya ya, merupakan salah satu program inovatif ya dari Gunadarma bekerja sama dengan Bank DKI. Ya fasilitasnya mungkin untuk kriterianya atau persyaratannya bisa langsung ke counter pendaftaran. Dan ini memang sah bekerja sama dengan Bank DKI sah gitu artinya? Sah. Oke. Jadi ada kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang benar yang tadi Bu Kris bilang, anaknya pinter, sayang biayanya kurang. Mungkin belum kali ya. Artinya daripada mentok udah pinter tapi nggak kuliah, mendingan
Mungkin Ya, cari opsi informasi itu, ya, ya. cari informasi dengan yang namanya student loan. Jadi student loan itu adalah mungkin kalau kasarnya mungkin kayak nyicil motor gitu ya kali Bu ya. Ya betul. Ya, Ya, begitu. mempermudah orang tua gitu ya agar bisa kuliah untuk platform, dan ya ini sudah tercover asuransi juga gitu ya, dan Oke. ada syarat ya mungkin di mana orang tua itu bekerja di BUMN atau pemerintahan yang di mana sistem penggajian di rekening di Bank DKI. Payroll gitu. ini. Oke, oke. Nah, untuk keterangan lebih lanjut bisa Ya, langsung bisa ke lebih. Bank DKI gitu ya, Bu ya. Atau ke counter pendaftaran juga bisa. Nah, konter pendaftaran di Gunadarma ini kan bukannya online. Apakah offline atau langsung datang boleh ya, Bu? Bisa, kita secara bisa. hybrid ya, penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2024 ya secara online dan daring ya, di mana calon mahasiswa menjadi mahasiswa baru Universitas Gunadarma dapat secara datang ya untuk mendaftar melalui counter pendaftaran mahasiswa baru ya. Bisa ya kita menjemput bola ya, mendekati tersebar di Jabodetabek ya, ada di kampus Depok ya, di Jalan Margonda Raya, kemudian di Jalan Akses Kelapa 2 kampus E, kemudian kalau di lokasi kampus Kalimalang kita ada 3 lokasi ya, 3 titik lokasi. Itu di J1 di Jalan Kiai Haji Nur Ali, kemudian di kampus J5 atau di Jalan Stasiun Cakung, kemudian di kampus J6 di Jalan Cikunir Raya nomor 100. Kemudian di kampus Salemba di Jakarta kita juga ada di Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat. Kemudian kita di kampus Karawaci di Jalan Akses Islamic Village, dan kampus Cengkareng di Mutiara Taman Palem. Tapi selama pendaftaran mahasiswa baru banyak nih mahasiswa yang datang ke konter langsung. Banyak ada juga ya dengan orang tua. Oh, dengan ya, orang juga tuanya. ada gitu. Apa yang mereka Yang biasa tanya? yang biasa mereka tanyakan terkait dengan biaya perkuliahan. Oke. Kemudian proses pendaftarannya bagaimana? Kemudian program studi ya yang sesuai dengan background mereka, anak-anak mereka sebelumnya SMA, SMK, IPA, IPS gitu. Pernah nggak kejadian ini bapaknya ikut, ibunya ikut, anaknya ikut mau kuliah nih pendaftaran. Bapaknya pengen kedokteran, anaknya pengen IT, sementara ibunya pengen manajemen. Ada kayak begitu nggak? Ada saja gitu ya, perdebatan juga ada Perdebatan, gitu. ya. Tapi ya kita memberikan opsi pilihan yang tepat gitu Oke. dan sesuai. Jadi tolong bapak ibunya jangan dulu ikut campur karena itu sesuai dengan putra putrinya ya Bu ya. Iya. Jangan dipaksakan. Gitu. Karena kan yang kuliah anaknya. Bukan benar. Iya. Bukan bapak. Yang menjalani kehidupan perkuliahan Iya. 4 tahun loh. Betul. Kalau anaknya nggak nyaman di satu program studi yang tidak disukai kan kasihan juga. Kasihan, ya, Bu ya. nanti dia selesai di tengah jalan uang yang sudah dikeluarkan kan Oh, oke. Kasihan ya, Bu ya. kasihan. Ya. Oke, selain program studi manajemen, selain Fakultas Ekonomi di Universitas Gunadarma, ada S1 ya Bu ya? Ada program studi apa saja nih? Untuk program selain S1 sebelumnya ada program diploma 3 dulu ya. Oke, program. Ada manajemen informatika, ada teknik komputer, kemudian akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Oke. Kemudian untuk program sarjana S1 di sini ada 9 fakultas ya. Yang pertama Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, ada program studi Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Ya. Kemudian Fakultas Ekonomi ada Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Syariah. Kemudian Fakultas Psikologi yaitu jurusannya Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi yaitu Ilmu Komunikasi jurusannya. Kemudian Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ya ada 3 program studi yang bisa dipilih, ada Arsitektur, Teknik Sipil, Desain Interior. Kemudian Fakultas Sastra dan Budaya ada Sastra Inggris, Pariwisata, Sastra Tiongkok ya. Untuk Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi ada farmasi, ada kebidanan dan profesi bidan. Kemudian Fakultas Kedokteran ada kedokteran dan profesi dokter. Oke. Dan yang terakhir Fakultas Teknologi Industri ya ada program studi yang bisa dipilih, ada informatika, ada teknik elektro, teknik mesin, teknik industri dan agriteknologi. Oke, agroteknologi ya. Itu adalah program studi yang ada di Universitas Gunadarma. Dan apa kabarnya dengan PSDKU yang di Penajam Pasar Utara? Di sana juga udah ada mahasiswanya kalau nggak salah ya. Sudah sekitar 200-an ya. Ada Bang. program studi apa saja di sana? Untuk program studi di PSDKU ada 8 program studi ya. 8 program studi.
Wah banyak juga ya. Ya, Kan usianya baru kemarin kalau nggak salah ya. Baru setahunan ya kalau nggak salah. Ada program studi 8, mahasiswanya udah ada. ada. Dan sekarang lagi pendaftaran mahasiswa baru juga dong. Ya, Oke, 8 program studi apa aja tuh? ada sistem informasi, Sistem informasi. ada informatika, ada manajemen juga sudah ada, Oke. akuntansi, psikologi, ya, teknik sipil, komunikasi dan arsitek. Itu di Penajam Pasar Utara. Ya, Penajam Pasar Utara. Oke. Jadi untuk mungkin ada saudara yang di Kalimantan kali ya, di Ya IKN, boleh, silakan dengan senang hati Dengan kami senang bisa. hati. Silahkan, ada 8 program studi, itu kampus Universitas Gunadharma. Berarti fasilitas sama? Sama dengan Semuanya fasilitas, sama lah. dosen-dosennya sama. Oh, ibu juga ngajar ke sana dong? Kebetulan Online. belum. Oh, belum. Oke, baik. Bu Kris, nanti kita lanjut lagi ya. Kita masih punya satu sesi untuk info Gunadarma kesempatan hari ini. Kita harus break dulu ya Bu ya. Pemirsa dan pendengar, kita akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini. foto ternate bacan Tidore secaulolo marimo ngone futuro baronga lamo ternate baru kukira yo ma foto ternate bacan Tidore secaulolo marimo ngone futuro marunga lamo ternate Osamo teraisa Vilonga ipatingara Osamo teraue Maitara jagangara Osamo tedakutara Kie hirima lili Sebagam sitohida Bubane Ternate jang following Malu kukira Yo ma foto
hidan tidore sejauh lolo mari mor ngone futuro maronga lamo ternate usamo teraisa ilonga ipatingara usamo teraiye maitara jagangara usamo tedakutara kia hirima lili sebagam sitoho hidan. Ini sesi terakhir di Info UG. Masih bersama Mardika Adi ya. Selamat pagi buat Sobat Mega Suara yang baru saja bergabung. Yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sana Kadang Radio, dan yang menyaksikan langsung di MGS TV, UG TV, juga Sangaji TV ya. Ada satu pertanyaan terakhir, kita langsung ke Alvin di Studio Gunadarma. Alvin? Ya, siap. Alvin, ini ada dari Indramayu ya, ada Ibu Lina. Wah, gampang nih pertanyaannya, Alvin aja yang jawab bisa kayak. Kapankah paling lambat untuk pendaftaran mahasiswa S1 di Gunadarma? Silakan. Oke. Alvin. Siap, baik. Terima kasih Ibu Lina di Indramayu. Banyak ya mahasiswa Gunadarma dari Indramayu ya, Bu? Banyak. Kemarin saya waktu wisuda di JCC ada satu bis keluarga. Ternyata plat nomornya adalah E sekian. Saya ngobrol-ngobrol lagi istirahat waktu itu. Dari mana? Dari Indramayu, Mas. Waduh. Wah, emang anaknya wisuda? Iya. Ngambil jurusan apa? Teknik. Pedok ya. Bener. Bisnya bis kecil gitu, Bu. Sewa. Bukan bis, elep apa gitu. Ya. Ternyata banyak dari mahasiswa Indramayu. Selamat pagi ini yang di Indramayu. Pertanyaannya tadi Bu Lina di Indramayu. Kapan terakhir pendaftaran mahasiswa baru S1? Kok S1 doang ini ditanyain? Oke, terima kasih untuk Bu Lina ya dari Lina. Indramayu. Jadi kalau di Universitas Gunadarma itu tidak ada gelombang ya. Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Universitas Gunadarma tidak terbagi dalam gelombang ya, untuk kita berdasarkan kuota gitu ya. Jadi ketika kuotanya ya setiap jurusan itu setelah terpenuhi ya kita tutup. Oh gitu. Demikian. Jadi untuk batas waktunya kapan ya segera gitu. Jadi ini misalnya nih Bu ya, ini kan bulan Juli, tanggal 4 Juli 2024. Ternyata Fikti misalnya ya, program studi sistem informasi dan sistem komputer, kuotanya penuh. Berarti nggak bisa? Mungkin kita bisa tawarkan dengan yang masih ada kuotanya, kita tawarkan yang memang searah gitu ya, masa selinier dengan sebelumnya. Jangan sampai mereka non teknik, mereka ambilnya teknik ya tidak bisa gitu. Oke. Artinya memang udah nggak bisa dipaksain ya Bu, karena memang sesuai kuota. Gitu ya? Kalau dipaksain mereka nggak ada kursi. Iya benar. Oh iya ya. Ini semua kampus Bu? Untuk seluruh kampus. Nah kalau misalnya nih ya Bu ya, karena kekeh misalnya saya pengen masuk di sistem komputer, misalnya ke Gunadarma, kampus D udah penuh, ada yang masih kosong di kampus Karawaci, masih bisa begitu nggak? Bisa kalau misalkan memang anaknya berkenan ya kan, mungkin ngekos ya, atau apa, karena kan beda lokasi mungkin beda biaya juga bisa. Kayak misalnya Bu Kristen di Bekasi, ada mahasiswa Bekasi penuh, Karawaci masih kosong. Ada yang ngambil Bekasi Karawaci, rasa-rasanya jarang-jarang. Jarang sih memang, tapi kalau misalkan ada keluarga, ya bisa saja. Artinya bahwasannya di Gunadarma itu tidak ada gelombang, tidak ada kapan ditutup, tapi sesuai kuota. Kalau misalnya tanggal hari ini 4 Juli sudah penuh kuotanya, otomatis tidak bisa. Masih banyak yang lain-lainnya. Oke, begitu Bu Lina di Indramayu. Jadi mudah-mudahan secepatnya. Atau tanya-tanya dulu ke counter pendaftaran juga boleh. Ada hotline-nya Bu? Ada di 1.500.158. Atau bisa ke di brosur ya. Kita ada kontak WA yang bisa dihubungin, itu nomor-nomornya, baik itu Depok, Kalimalang, Cengkareng, Salemba, dan Karawaci ya. Oke, di website juga di sini. Di website juga ada, bisa live chat ya.
Ya, yang speak to us itu Ya, ya, Bu, speak ya? to us itu Oke. bisa. Itu langsung online ya? Langsung online. Oke, sekarang proses pendaftarannya dari awal sampai akhir. Ribet nggak nih, Bu? Yang online ya? Yang online. Yang online. Saya lihat di sini kan di website pendaftaran.gunadarma.ac.id ada 8 tahap. Dari 01 sampai nomor 8. Dijelaskan sama Bu Kristira. Baik, untuk proses penerimaan mahasiswa baru 2024 ya ada 8 langkah ya. Yang pertama itu calon mahasiswa bisa masuk ke website pendaftaran ya, yang tadi sudah disampaikan www.pendaftaran.ac.id/2024. Kemudian calon mahasiswa melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran. Jadi mereka membuat suatu akun ya untuk ngisi ya kayak nama, nomor telepon, email. Nah, itu pastikan nomor telepon dan email itu aktif ya digunakan, jangan sampai ngasal atau lupa nanti. Karena setelah dia melakukan pembayaran formulir, kemudian kan nomor virtual akun itu diinformasikan pada web atau email. Maka dari itu harus sesuai dengan data email yang diisikan. Setelah melakukan pembayaran formulir, baru calon mahasiswa tuh mendapatkan konfirmasi melalui SMS untuk dapat login sesuai dengan akun yang didaftarkan. Jadi jangan lupa tuh ID dan password yang sudah didaftarkan pada saat di awal. Pada saat register. Ya, tadi. pada saat Oke. register. Kemudian setelah bisa login, baru paduan di situ ada untuk pengisian formulir. Ya, ada isi data biodata mereka, data diri mereka. Kemudian mereka bisa memilih di awal ya ada 3 jalur ya, ada seleksi dengan tes masuk. Itu tes potensi akademik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian bisa memilih dengan jalur rapot. Oke. Ya, kemudian yang ketiga ini melalui nilai UTBK, itu bisa dipilih setelah memperoleh nilai UTBK. Oke. Dan jangan lupa untuk kalau misalkan menggunakan nilai rapot ya mengunggah file rapot semester 4 dan 5 untuk diinput 3 mata pelajaran yang wajib ya, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan 6 mata pelajaran yang nilainya tertinggi. Oke. Kemudian calon mahasiswa silakan ya jangan lupa memilih itu ya prodi ya, 2 pilihan. Oh, pada saat formulir Ya, itu. ketika dia sudah mengisi background SMA-nya, otomatis pilihan jurusannya bisa dipilih gitu, bisa keluar apa yang sesuai dengan yang dia telah isikan sebelumnya. Kemudian setelah mengupload, rapot, kemudian poin yang ke-6 cek berkala di web pendaftaran, kemudian ya login sesuai dengan akunnya masing-masing, sampai dengan hasil seleksinya tuh keluar. Begitu hasil seleksinya keluar, dia diterima di jurusan mana gitu ya, kemudian ada belangko pembayaran. Nah, pastikan gitu ya di belangko pembayaran itu ada tanggal batas pembayarannya, jangan sampai terlewat. Kenapa, Bu? Hangus jadinya. Itu harus ada karena virtual account. Ya, karena virtual account-nya ada batas expired-nya. Oke, oke, oke. Maka segera dibayarkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan di belangko tersebut. Kemudian di samping ada belangko pembayaran, ya ada surat keterangan untuk pembiayaan biaya semesternya. Kalau mau bayar dari semester 1 hingga semester 8. Kalau misalkan ada rezeki lebih mau bayar lunas, kalau misalkan D3 6 semester, kalau S1 8 semester boleh. Di samping nanti kita ada grading itu kan untuk mendapatkan potongan ya. Biasanya Grading mereka. yang pembayaran kuliah tadi. Ya, itu misalkan grade-nya A atau B. Nah, Oke. itu selain itu didapatkan, kalau misalkan mau bayar lunas juga dapat potongan 10%. Wah. Kalau lunas 8 semester untuk S1, D3 6 semester. Jadi ada 2 kali potongan. Nah, betul. Oh, yang grading A Grading itu. yang itu untuk potongan biaya per semesternya sama Sama juga yang lunas. misalkan mau bayar lunas sampai lulus. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, setelah melakukan pembayaran, ya jangan lupa untuk daftar ulang. Bayar nggak daftar ulang, mereka belum dapat kuotanya. Jadi setelah bayar harus segera melakukan daftar ulang di fitur di akun menunya dia di pendaftarannya. Oh, yang pada saat registrasi Ya, itu. Oke. betul. Dia mengupload bukti pembayaran, kemudian KK, KTP ya kalau belum ada ya KTP misalkan saya masih umur sekian belum ini, itu boleh menyusul gitu ya. Yang penting kita membutuhkan data NIK-nya, alamat, nama ibu sesuai dengan KK ya. Oke. Nah, setelah daftar ulang ya
misalkan ada pemberitahuan lebih lanjut, selanjutnya kan ada misalkan ada pengenalan kampus, ya nanti akan kita hubungin. Oke. Setelah daftar ulang itu nunggu berarti Ya, ya. informasi selanjutnya untuk ya Informasinya lewat telepon, WA chat, atau WA ataupun email ya. Ya misalkan apabila ada pertanyaan ya bisa melalui ya speak to us itu. mereka belum mendapatkan student site ya karena belum menjadi mahasiswa Belum, ya. ya. Oke. Student site itu biasanya kapan diberikan? Ya setelah mereka pengenalan itu ya nggak lama ya dia membuat akun student site. Ya, jadi komunikasi kalau sudah jadi mahasiswa melalui student site, tapi kalau masih pendaftaran sampai dengan daftar ulang itu komunikasinya melalui yang pada saat registrasi Itu secara berkala dicek-cek. Karena informasi di situ ada. Betul, itu harus rajin ya diceknya. Nah, Bu, banyak nggak mahasiswa-mahasiswa baru yang melakukan pendaftaran kadang-kadang gagal melakukan pendaftaran? Kendala ya. Nah, kendalanya apa aja biasanya? Biasanya gagal dalam melakukan pembayaran formulir pendaftaran ya. Oke. Ya pastikan gitu ya bahwa adik-adik atau teman-teman tuh melakukan transfer ke rekening bank yang terkait gitu ya. Misalkan jika bank asal rekeningnya bukan bank, kita kan bank mandiri katakan, lakukan pembayaran melalui menu transfer antar bank. Atau enggak ada yang gagal login, ada kemungkinan lupa password, ID, atau periksa kembali user dan password yang telah dikirimkan ke email, kan ada ya tektokannya gitu ya. Kemudian atau enggak gunakan menu lupa password gitu jika memang lupa password yang kita daftarkan. Oke. Ya paling demikian lah kendala-kendalanya, atau enggak itu rapot gak bisa diunggah, foto gak bisa diunggah. Ya kita ada size-nya ya, ada kurang lebih 1 MB. Kalau terlalu berat ya nggak bisa terupload gitu. Banyak yang masuk ya, Bu. Ya betul. Oke. Informasi lanjut untuk pendaftaran mahasiswa baru, kemana mereka harus menghubungi nih calon mahasiswa baru nih? Informasi lebih lanjut kita ada di brosur pendaftaran ya. Di situ ada nomor telepon, WA yang bisa dihubungin gitu ya. Baik itu kampus Depok, kampus Kalimalang, itu walaupun ada 3 lokasi, kita semua bisa dihubungin gitu. Kemudian kampus Cengkareng, kampus Salemba, baik juga Karawaci. Oke. Kalau misalnya lagi online, lagi lihat pendaftaran websitenya Gunadarma, speak to us, online chat Ya ya, Bu, itu ya? juga bisa. Yang tadi hotline-nya berapa? 1500 158. Oke, 1500 158 untuk informasi lebih lanjut. Ibu Kristera, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya. Terima Waktunya kasih ya udah Mas habis. Oke, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Dr. Kristera Kuswahyu Indira SEMMSI dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Beliau juga adalah panitia penerimaan mahasiswa baru di Universitas Gunadarma. Dan kita kembalikan ke rekan Mardika. Silakan Dika. Terima kasih Mas Alvin. Terima kasih juga buat saat Mega Suara di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, juga Sanakadang, Kulon Progo, dan kawan Kota Perak, Yogyakarta ya. Yang mendengarkan lewat UG Radio juga terima kasih dan menyaksikan langsung melalui MGS TV, UG TV, dan Sangaji TV. Ya, insya Allah hari Sabtu jam 9 pagi, Info UG akan kembali lagi. Saya Mardika Adi, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.